情により今回の暴動をBerawal dari sini, di mana saat itu Korea sedang berada di bawah kekuasaan Jepang. Terlihat ada seorang anak yang berlari melewati mobil, ia adalah Kim Jung-sik, dan ada seorang anak lagi yang sedang bersama keluarganya di dalam mobil, ia adalah Tatsuo. Ayah Jun-sik Kim menyuruh untuk menyapa, dan juga memperkenalkan diri kepada keluarga Tatsuo, karena ayah Jun-sik Kim bekerja di pabrik kakeknya Tatsuo, dan dari sinilah perkenalan mereka hingga mengikuti lomba lari maraton yang diselenggarakan. Saat lomba lari maraton rupanya Jun-sik Kim dan Tatsuo terjadi persaingan di mana Jun-sik Kim seringkali menang, dan ketika diadakan lomba lari maraton tingkat SMA, Tatsuo memenangkan pertandingan itu. Mereka merayakannya di kediaman kakeknya Tatsuo. Ayah Jun-sik Kim yang saat itu sedang menjadi pelayan, menerima sebuah paket yang ditujukan untuk keluarganya Tatsuo, dan ketika paket itu dibuka oleh Tatsuo, kakeknya langsung merampas dan memeluk paket tersebut, rupanya isi paket itu adalah bom. Tatsuo yang melihat hal tersebut, tentu saja sangat marah. Ia menuduh ayahnya Jun-sik Kim yang membunuh kakeknya, ayah Jun-sik Kim pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dan semua keluarga Jun-sik Kim diusir dari keluarga kakeknya Tatsuo. Setelah beberapa tahun kemudian, Jun-sik Kim yang sedang menarik beca, mengantarkan seorang penumpang dan penumpang itu adalah Ki Jung-seon, pria Korea yang pernah memenangkan Olimpiade, namun Jepang melarang Korea untuk mengikuti Olimpiade berikutnya. Dikarenakan Ki Jung-seon menutupi bendera Jepang. Ia mencoba Jun-sik Kim supaya lebih cepat untuk sampai di salah satu gedung yang sedang berlangsungnya wawancara Olimpiade, dan tak berapa lama kemudian mereka sampai, Ki Jung-seon pun langsung masuk. Ki Jung-seon melakukan protes terhadap panitia penyelenggara tersebut, bahwa apa salahnya jika Korea juga ikut dalam lomba lari maraton yang akan diselenggarakan. Jun-sik Kim yang dibawa masuk ke dalam gedung rupanya menjadi sorotan dari wartawan. Dan akhirnya, Jun-sik Kim bisa diizinkan untuk ikut ke dalam pertandingan maraton. Sekembalinya di rumah, ayah Tatsuo memberikan formulir untuknya. Ayah Tatsuo ingin anaknya supaya melanjutkan sekolah kedokteran di Eropa, tapi hal ini ditolak oleh Tatsuo. Dia lebih memilih menjadi seorang atlet maraton, dan juga ingin balas dendam. Sementara Jong-dae dan Jun-sik Kim membantu adiknya yang sedang memasak, dan tak berapa lama kemudian Jong-dae memberikan jepit rambut kepada adiknya Jun-sik Kim. Saat Jun-sik Kim sedang mengambil kayu bakar, tiba-tiba Ki Jung-seon datang menghampirinya. Ia membawa daftar formulir untuk Jun-sik Kim agar mengikuti lomba maraton nanti, dan itu membuat Jun-sik Kim dan keluarganya sangat bahagia. Hari yang ditunggu pun tiba, di mana Jun-sik Kim akan bertanding melawan orang-orang Jepang. Para pendukung Jun-sik Kim tak mau ketinggalan dalam momen ini, begitu juga dengan Tatsuo yang dihadiri oleh keluarganya. Seluruh peserta lomba diperintahkan untuk maju ke garis start. Setelah terdengar suara letusan, semua peserta langsung lari. Para pendukung Jun-sik Kim meneriakkan namanya, begitu juga dengan Tatsuo yang dipandu terus oleh rekannya. Jun-sik Kim yang terus berlari secara perlahan-lahan, ia meninggalkan peserta yang lain, sementara Tatsuo masih tetap berada di paling depan, dan tak lama lagi mereka akan memasuki garis finish. Jun-sik Kim berusaha untuk melewati Kimura.
Salah satu peserta yaitu Kimura, coba menghalangi Jun Shik Kim, tapi hal itu bisa diatasinya, dan Jun Shik Kim pun berada di posisi kedua dari Tatsuo. Saat mendekati garis finish, Jun Shik Kim berusaha melewati Tatsuo dan akhirnya Jun Shik Kim pun berhasil. Tapi sayang, kebahagiaan itu hanya sebentar saja, karena panitia penyelenggara telah memenangkan Tatsuo dan Jun Shik Kim didiskualifikasi dengan alasan bahwa Jun Shik Kim menghalangi jalan Kimura. Jun Shik Kim pun marah dan naik ke atas podium, dan mempertanyakannya, namun dibantah oleh panitia penyelenggara dan terjadilah keributan. Para pendukung Jun Shik Kim pun marah, karena melihat ketidakadilan yang dibuat oleh para penyelenggara Jepang itu. Jun Shik Kim dan semua yang terlibat dalam keributan itu, ditangkap dan disidang oleh pengadilan Jepang. Mereka dihukum untuk menjadi prajurit tentara Jepang. Jun Shik Kim pun terpaksa berpisah dengan adik dan ayahnya, begitu juga dengan yang lain. Dalam perjalanan mereka diberi pengarahan oleh komandan, bahwa mereka harus mengikuti aturan Jepang. Saat pertempuran melawan Soviet, tentara Jepang dipukul mundur. Mereka kalah dari segi persenjataan, pemimpin mereka memerintahkan untuk mundur. Jun Shik Kim dan rekan-rekannya disuruh untuk mengambil air oleh tentara Jepang. Mereka bercerita harusnya mereka bertempur untuk kemerdekaan Korea, dan bukan menjadi tentara Jepang. Tiba-tiba komandan yang mengawasi mereka ditembak oleh sniper. Sniper itu berhasil membunuh beberapa tentara Jepang, sementara Jun Shik Kim yang bersembunyi, coba mengalihkan perhatian untuk mendekati sniper tersebut. Ia menyuruh Jong Dae untuk melindunginya, agar bisa lebih dekat lagi dengan posisi sniper itu. Jun Shik Kim melemparkan granat ke sniper itu, dan secara perlahan Jun Shik Kim masuk di mana sniper itu bersembunyi, dan terjadilah perkelahian antara sniper itu dengan Jun Shik Kim, dan ternyata sniper itu adalah seorang perempuan yang berasal dari Cina. Mereka membawa sniper perempuan itu di markas, dan ia diinterogasi oleh salah satu tentara Jepang. Sementara Jun Shik Kim dan rekan-rekannya ditanya oleh Komandan Noda, rekannya itu mendapatkan pukulan dari Noda, karena hanya mereka yang selamat. Siang itu seluruh prajurit dikumpul untuk menjemput pemimpin baru mereka, dan pemimpin itu adalah Tatsuo. Ia diangkat oleh Jepang menjadi kolonel, untuk menggantikan Takakura, yang gagal memimpin pasukannya, dan Takakura disuruh melakukan harakiri. Jun Shik Kim dan rekan-rekannya selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dikarenakan mereka adalah orang Korea, yang dipaksa untuk menjadi prajurit Jepang, dan dikirim ke medan pertempuran untuk melawan tentara Soviet. Malam itu semua barang milik orang-orang Korea disita oleh Tatsuo. Ia mengumpulkannya dan menyuruh untuk dibakar. Jun Shik yang melihat sepatunya juga akan dibakar, tak mengizinkannya. Tapi apa yang terjadi? Jun Shik pun dipukul hingga pingsan. Tak cukup sampai di situ, jembatan yang mereka buat pun dengan sengaja dibuat agar terpisah, dan itu dilakukan oleh Noda. Akhirnya Jun Shik Kim dan semua rekannya mendapatkan hukuman dari Tatsuo, dengan mengangkat papan, dan sampai di markas sebelum matahari terbenam. Seluruh prajurit dikumpul, dan mendengarkan apa yang akan disampaikan Tatsuo. Orang-orang Korea yang dipanggil ke depan, rupanya akan disuruh untuk melakukan misi bunuh diri oleh Tatsuo. Jun Shik Kim tidak menyetujui hal itu, karena mereka bukanlah prajurit sukarelawan, yang ingin melakukan misi bunuh diri. Tatsuo pun marah setelah mendengar apa yang dikatakan Jun Shik. Ia memukul Jun Shik hingga terjatuh. Dan Jun Shik Kim pun dibawa dan diseret ke dalam tahanan bersama dengan Shirai. Di dalam sel tahanan, Shirai mengatakan bahwa besok sebelum fajar mereka akan mengeksekusinya. Shirai juga mengungkapkan bahwa ia menyesal, karena hanya sedikit tentara Jepang yang ia tembak. Jun Shik yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Jun Shik Kim malam itu tak bisa berbuat apa. Dan tak disangka tiba-tiba rekan-rekannya coba untuk mengeluarkan Jun Shik dan juga Shirai. Dengan perlahan-lahan mereka menghindari lampu sorot agar tak diketahui.
akhirnya mereka pun berhasil kabur. Mereka pergi menuju ke arah jembatan dan menaiki perahu. Junshik sepertinya mendengar sesuatu dan benar saja, bahwa itu adalah tank Soviet yang akan menyerang. Karena di sana masih ada rekannya, Junshik pun kembali untuk memberitahu kedatangan Soviet. Dalam perjalanannya untuk kembali ke markas, ada pesawat pengintai yang melihatnya. Junshik pun ditembak oleh pesawat itu, dikarenakan Junshik adalah tentara Jepang yang coba memberitahu kedatangan Soviet untuk menyerang. Shirai yang saat itu telah pergi, datang kembali untuk membantu Junshik Kim. Ia berhasil menembak pesawat pengintai itu hingga jatuh, namun sayangnya Shirai tertembak dan tak bisa diselamatkan. Sementara itu, tank Soviet sudah melewati jembatan yang dibuat tentara Jepang. Junshik pun berlari dan memberi isyarat kepada Tatsuo dan pasukannya supaya tidak maju ke depan. Tatsuo pun terkejut melihat tank Soviet yang menyerang mereka lebih dulu. Dengan cepat Tatsuo memerintahkan pasukannya untuk membentuk garis pertahanan. Truk yang membawa bahan peledak disuruh maju terlebih dahulu untuk menabrak tank. Setelah itu Tatsuo memerintahkan pasukannya untuk menyerang tank-tank Soviet. Tatsuo menyuruh pasukannya untuk menyerang. Mereka diperintahkan untuk berpencar menghancurkan tank Soviet. Ada yang melakukan bom bunuh diri, sesuai apa yang disuruh oleh Tatsuo, namun Tatsuo banyak kehilangan tentaranya. Junshik Kim yang saat itu mulai siuman, akhirnya terbangun dan melihat situasi peperangan saat itu. Ia melihat rekannya dipaksa oleh Noda untuk melakukan misi bunuh diri seperti yang lainnya, namun Junshik tak tinggal diam, ia coba menyelamatkannya. Tapi sayang rekannya itu tewas terlindas tank, sementara pasukan lapis kedua Soviet datang untuk menyerang tentara Jepang. Tatsuo yang melihatnya tetap memaksakan diri untuk menyerang, namun para tentara Jepang sudah tidak sanggup lagi untuk menyerang. Tatsuo menembak setiap prajurit Jepang yang mundur, karena dianggap pengkhianat. Junshik yang melihatnya, coba untuk menyadarkan Tatsuo, bahwa mereka tidak sanggup menghadapi serangan itu. Akhirnya Tatsuo dan pasukannya kalah dan menyerah pada Soviet. Tatsuo, Junshik dan tentara Jepang yang masih hidup, mereka dibawa melalui kereta api. Ada beberapa tentara yang tidak sanggup bertahan, karena kedinginan dibuang. Mereka semua menjadi tahanan Soviet, yang nanti akan disuruh bekerja di penampungan. Mereka semua disuruh berbaris dan mengucapkan sumpah, bahwa mereka akan membayar kebaikan Soviet dengan tenaga. Salah satu pemimpin Soviet menyuruh Tatsuo untuk menginjak bendera Jepang, tapi hal itu ditolak oleh Tatsuo, karena ia setia kepada negaranya. Tatsuo coba memberikan semangat kepada prajuritnya, dengan mengangkat bendera Jepang. Hal itu membuat Soviet marah dan memukul Tatsuo. Ia pun diikat dan digantung di luar, mereka membiarkan ia kedinginan, sementara yang lain disuruh untuk bekerja. Ketika Junshik Kim sedang berada dengan tawanan perang, secara tak sengaja ia melihat rekannya, dan mereka pun bertemu di situ. Junshik Kim sangat senang, ia menanyakan Jong Dae. Rupanya Jong Dae sudah diangkat sebagai pengawas tawanan oleh Soviet. Junshik pun akhirnya bertemu dengan Jong Dae. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Noda yang saat itu melihat Jong Dae, coba untuk menghinanya, tapi apa yang terjadi? Noda dipukul oleh Jong Dae. Jong Dae mengatakan bahwa ia bukan lagi prajurit Jepang yang dulu, dan sekarang ia yang harus didengar, dan jangan coba-coba memanggilnya anjing Korea. Setelah mereka selesai bekerja, mereka disuruh kembali ke kamp tahanan perang. Noda yang saat itu melihat Jong Dae merasa ketakutan. Sementara pemimpin mereka Tatsuo, yang baru dilepaskan dibawa oleh anak buahnya, mereka coba menghangatkan Tatsuo yang saat itu sudah pingsan karena kedinginan. Mereka menghangatkannya dengan selimut. Di pagi itu Tatsuo yang sudah sadar, langsung memerintahkan prajuritnya yang sedang makan. Ia menyuruh mereka untuk berdiri, dan menghormatinya. Ia mendekati Junshik Kim dan menyuruh untuk menuruti perintah, tapi Junshik Kim tidak lagi menuruti perintahnya Tatsuo, karena Junshik bukan lagi prajurit Jepang, mereka dipaksa berperang untuk Jepang. Mendengar hal itu Tatsuo marah,
dan terjadilah keributan, hingga salah satu komandan Soviet datang dan menyuruh mereka berdua untuk berkelahi, hingga ada yang tewas di antara mereka berdua. Jun-sik dan Tatsuo pun disuruh untuk memperebutkan pisau. Mereka berdua berkelahi hingga ada salah satu yang tewas. Orang-orang yang melihat mereka saling mendukung. Ada yang membela Tatsuo dan ada yang membela Jun-sik Kim. Terlihat Jun-sik Kim dan Tatsuo mulai kelelahan berkelahi, dan Jun-sik Kim berhasil merebut pisau untuk membunuh Tatsuo, tapi itu tidak dilakukannya. Mereka berdua mendapatkan hukuman, setelah itu bergabung dengan yang lain dan disuruh untuk bekerja. Saat dikumpulkan seluruh tahanan, salah satu tahanan perang tidak ada, Jong Dae pun disuruh untuk mencarinya. Dan ketika diadakan pemeriksaan radang dingin, rekannya Jun-sik Kim tidak dapat menghindar, ia dibawa untuk dieksekusi. Karena tempat tahanan perang Soviet tidak merawat orang yang sakit. Dengan cara dipaksa mereka membawanya, Jun-sik yang coba untuk menolong tidak bisa, karena mereka menahannya. Sementara, Jong Dae yang disuruh untuk mencari tahanan perang, yaitu Chon Bok, ternyata bersembunyi di gudang makanan. Karena Jong Dae sudah diperalat oleh Soviet sebagai pengawas tahanan perang, ia pun menangkap Chon Bok, karena dituduh sudah mencuri makanan. Chon Bok pun dibawa, dan dikumpulkan semua tahanan untuk diberikan contoh, bagi siapa yang coba mencuri akan dihukum mati. Jun-sik Kim, yang melihat rekannya yang akan digantung, tak bisa berbuat apa-apa, sementara Chon Bok hanya bisa menangis dan memohon kepada Jong Dae. Jun-sik Kim pun saat itu, marah kepada Jong Dae, karena sampai seperti itu ia memperlakukan sahabatnya sendiri. Tatsuo yang melihat Jun-sik Kim dan Jong Dae bertengkar mulai terbuka hatinya. Jong Dae membantahnya, karena Jun-sik Kim tidak tahu apa yang telah diperbuat Chon Bok. Saat mereka kembali di kamp tahanan, Tatsuo mendekati salah satu anak buahnya, dan memuji keterampilan ukiran patung kayu. Anak buah Tatsuo itu mengatakan, bahwa ia memilih menjadi ajudannya Tatsuo, karena keyakinan yang dimiliki oleh Tatsuo. Dan tak sengaja ia melihat Jun-sik Kim yang sedang berlari, bahwa Jun-sik Kim penuh dengan keyakinan untuk menjadi seorang atlet maraton. Ketika tahanan perang sedang bekerja, secara tak sengaja kayu yang mereka pikul terguling. Hal itu membuat Jong Dae marah, dan memukul anak buah Tatsuo, hingga ia terguling dan kepalanya terbentur dan tewas. Tatsuo yang melihatnya pun marah, dan langsung memukul Jong Dae, maka terjadilah perkelahian antara Jong Dae dan Tatsuo. Jun-sik Kim yang coba menghentikan Jong Dae, rupanya tidak dihiraukannya, bahkan ia mengusir Jun-sik Kim. Karena Jong Dae sudah keterlaluan, Jun-sik Kim pun terlibat dalam perkelahian itu, dan terjadilah keributan besar, antara tahanan perang dan para petugas keamanan. Mereka yang terlibat keributan pun ditangkap dan dieksekusi, termasuk Jun-sik Kim. Saat Jun-sik Kim dan Tatsuo akan dieksekusi, mereka berdua dan yang lainnya hanya pasrah. Tapi tiba-tiba terdengar suara sirene, dan eksekusi pun sempat terhenti, rupanya itu adalah utusan Soviet yang datang. Setelah membaca isi telegram, salah satu komandan Soviet memberitahu, bahwa tahanan perang ikut dalam pertempuran untuk melawan Jerman. Mereka yang tidak mau memakai seragam prajurit Soviet, langsung ditembak. Jong Dae pun coba memohon kepada komandan Soviet, supaya Jun-sik Kim dan yang lainnya bisa ikut dalam pertempuran itu. Jun-sik Kim pun dilepas dan diberikan seragam Soviet, oleh Jong Dae, dan Tatsuo diancam, jika tidak mau ikut dalam pertempuran Soviet maka ia akan ditembak. Mereka pun terpaksa mengikuti perintah Soviet, dengan menggunakan seragam dan dibawa ke medan pertempuran. Jong Dae coba menghibur mereka semua, namun tak dihiraukan, dan setelah sampai semua tahanan perang ini langsung disuruh untuk mengambil senjata. Ketika diberikan senjata, tidak semua prajurit mendapatkannya, ada yang hanya peluru saja, dan mereka langsung disuruh untuk maju ke garis depan melawan Jerman. Setelah diperintahkan untuk menyerang, terlihat semuanya maju ke depan, sementara tentara Jerman yang sudah siap menembak, langsung diperintahkan untuk menembak. Tahanan perang yang menjadi prajurit Soviet ini, satu persatu mereka tewas, ditembak oleh tentara Jerman. Tatsuo yang berlari maju ke depan, terjatuh, ia pun berebutan senjata dengan Noda, yaitu salah satu anak buahnya. Bukan hanya itu, Tatsuo yang hampir tidak bisa melihat, diselamatkan oleh Jun-sik Kim dari tembakan tank. Jun-sik Kim pun terluka di bagian telinganya.
Jong Dae coba memberikan arahan, untuk maju ke depan bertempur melawan Jerman, namun ia kehabisan peluru dan mengambil senjata Jun Sik Kim. Jun Sik Kim coba memperingatkan Jong Dae, namun tak dihiraukan, Jong Dae tetap maju ke depan dan mengibarkan bendera Soviet dan Jong Dae pun tertembak. Sementara mereka yang mundur, karena tidak mampu melawan tentara Jerman yang dilengkapi dengan tank, ditembak oleh komandan Soviet. Tatsuo yang hanya bisa melihatnya, langsung teringat apa yang diperbuatnya dulu, ketika melawan Soviet. Pertempuran itu pun, berhasil dikuasai Jerman, sementara korban dari Soviet tak terhitung jumlahnya. Jun Sik Kim dan Tatsuo, berhasil selamat dari peluru-peluru Jerman, dan Tatsuo saat itu, melihat Jun Sik Kim sedang mengambil seragam Jerman, ia bertanya kepada Jun Sik Kim kemana Jun Sik akan pergi. Jun Sik Kim menjawab, bahwa ia akan pergi menuju ke wilayah Jerman. Jun Sik Kim juga memberikan seragam Jerman kepada Tatsuo. Mereka berdua pun pergi menuju ke wilayah Jerman, dengan berjalan melewati bukit yang sedang bersalju. Tatsuo yang mengikuti Jun Sik Kim, seolah sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Jun Sik Kim pun membantunya agar bisa berjalan. Mereka berdua berhenti, untuk beristirahat sambil menyalakan api, untuk menghangatkan tubuh. Jun Sik Kim berharap, hujan salju bisa berhenti, karena mereka berdua masih melanjutkan perjalanannya ke wilayah Jerman. Dalam perjalanan, Jun Sik Kim melihat dari kejauhan seperti ada sebuah desa. Mereka berdua dengan cepat menuruni bukit, untuk menuju ke desa. Tapi Tatsuo, sudah tak sanggup lagi melanjutkannya. Jun Sik Kim pun menolong Tatsuo dengan cara digendong. Ia membawa Tatsuo di sebuah rumah, dan mencari obat-obatan untuk menolongnya. Tatsuo yang sudah mulai kedinginan, hanya bisa pasrah dan menahan rasa sakit, karena luka tertembak. Jun Sik Kim berusaha untuk mencari obat, tapi tak ditemukan, dan tiba-tiba ia melihat ada barisan pasukan Jerman yang lewat. Jun Sik Kim pun, coba untuk meminta tolong kepada salah satu komandan Jerman, bahwa ia tentara Jepang dan ada rekannya yang terluka. Tapi karena mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya, Jun Sik Kim dibawa oleh tentara Jerman. Ia coba menjelaskannya namun tetap dibawa terus. Setelah 3 tahun kemudian, Tatsuo yang berhasil selamat, ikut bergabung dengan tentara Jerman. Mereka ditugaskan, untuk membangun pertahanan di pantai Normandia Prancis, yang telah dikuasai oleh Jerman. Tatsuo terlihat sudah berubah, semenjak apa yang terjadi pada dirinya, ia selalu memikirkan Jun Sik Kim. Ketika mereka sedang sarapan pagi, ia melihat seseorang, dan dengan cepat Tatsuo mendekatinya dan coba menyapa, ternyata itu bukan Jun Sik Kim. Sampai seorang teman yang baru bersahabat dengannya, mengatakan bahwa, hanya Tatsuo satu-satunya orang Asia yang berada di situ. Di siang itu, semua prajurit yang sedang bekerja disuruh untuk beristirahat. Tatsuo yang diajak oleh kedua rekannya menolak karena ia masih ingin melihat pantai. Dan secara tak sengaja, Tatsuo melihat orang yang sedang berlari, ia pun langsung turun ke bawah dan mendekatinya. Akhirnya Tatsuo bertemu dengan Jun Sik Kim, ia pun sangat bahagia ketika melihat Jun Sik Kim masih hidup. Ia bertanya kepada Jun Sik Kim, namun Jun Sik Kim hanya diam, dan Tatsuo pun teringat, ledakan itu yang membuat ia tak bisa mendengar lagi. Saat waktu jam kerja selesai, rekan-rekan mereka memanggil Tatsuo dan Jun Sik Kim untuk bermain sepak bola. Terlihat wajah yang begitu ceria, dan bahagia dari mereka berdua. Setelah selesai bermain sepak bola, salah satu prajurit menendang bola, Tatsuo dan Jun Sik Kim pun langsung berlari ke arah bola itu. Jun Sik Kim pun berkata, bahwa ia teringat ketika mereka berdua bertemu di waktu kecil, dan sekarang mereka berdua jauh dari rumah. Tatsuo yang mendengarnya hanya tersenyum, namun ia bahagia karena bisa bertemu kembali dengan Jun Sik Kim. Semua prajurit dikumpulkan dan diberitahu, bahwa mereka akan dipindahkan, ke North Pass de Calais untuk melawan sekutu, besok jam 9 pagi. Mendengar hal itu, Tatsuo langsung memikirkan cara untuk kabur bersama Jun Sik Kim. Ia mendapatkan info dari rekannya bahwa ada jalan, untuk pergi dari situ. Tatsuo langsung menemui Karim, untuk meminta bantuan, karena Karim yang bertugas menjaga pos di saat mereka berdua kabur. Malam itu pun, Tatsuo langsung menemui Jun Sik Kim. Ia mengajak Jun Sik Kim untuk kabur. Ia ingin Jun Sik Kim kembali bertemu dengan keluarganya, oleh karena itu, Tatsuo sudah merencanakan hal tersebut.
Ketika prajurit yang lain sedang tertidur, Tatsuo dan Jun Sik Kim secara diam-diam keluar dari barak. Mereka berdua menuju jalan yang sudah diatur oleh Tatsuo, namun rencana mereka tidak berjalan lancar. Tatsuo yang memanggil rekannya itu, ternyata berada di luar, dan melihat pesawat udara yang berdatangan. Rupanya itu adalah pesawat sekutu, yang akan melakukan pengeboman di benteng pertahanan Jerman. Tatsuo dan Jun Sik Kim terpisah, karena tembok yang terkena bom menutupi jalan keluar. Terdengar suara sirene dari pihak Jerman, itu menandakan sekutu sudah menyerang. Semua prajurit disiagakan, untuk bertempur melawan sekutu, sementara pesawat yang melakukan pengeboman terus menjatuhkan ratusan bom, ke pihak Jerman. Tatsuo yang berada di luar, berusaha mencari jalan untuk masuk, agar bisa membawa Jun Sik Kim untuk kabur bersama. Namun ia kesulitan, karena reruntuhan tembok yang menutupi jalan yang akan ia lalui, dan akhirnya ia bisa menemukan jalan untuk masuk ke dalam. Tatsuo berusaha mencari Jun Sik Kim, dan ia melihat Jun Sik Kim sedang menembak menggunakan senjata mesin. Pada saat mereka berdua mau meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba komandan yang menyuruh mereka berada di situ, dan diperintahkan untuk tetap terus menembak. Komandan itu meninggalkan mereka berdua, namun pintu tersebut dikunci, agar tak ada yang bisa kabur. Sementara pasukan sekutu yang menyerang, semakin dekat, dengan benteng pertahanan. Tatsuo dan Jun Sik Kim pun, berhasil keluar dari ruangan. Mereka berdua terus menghindar dan bersembunyi dari tentara sekutu yang sudah berhasil masuk ke benteng pertahanan. Ketika mereka berdua mendapatkan kesempatan untuk kabur, Tatsuo mengajak Jun Sik Kim berlari untuk meninggalkan tempat itu. Mereka berdua, terus berlari tanpa henti. Dan ketika Jun Sik Kim terluka di lututnya, Tatsuo coba membantu Jun Sik Kim. Tapi karena ledakan bom, dan juga disertai dengan tembakan, Jun Sik Kim pun harus terhenti. Tatsuo yang melihat Jun Sik Kim terluka, mulai khawatir. Jun Sik Kim yang mulai sekarat, mengambil kalung milik Tatsuo, dan ditukar dengan miliknya. Ia memberitahu kepada Tatsuo, bahwa jangan mengatakan kalau Tatsuo orang Jepang, karena sekutu akan membunuh Tatsuo, jika ia mengaku orang Jepang. Dan di saat-saat terakhir, Jun Sik Kim memohon kepada Tatsuo untuk menghidupkan kembali apa yang ia cita-citakan. Tatsuo yang saat itu tak tahu harus berbuat apa, merasa kehilangan orang yang baik dan peduli padanya. Ia tak ingin kehilangan Jun Sik Kim, namun takdir berkata lain. Sekian dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton alur cerita film ini. Bila mana masih terdapat kekurangan atau kesalahan di dalam cerita film ini, supaya mohon dimaklumi.